Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan Kepala Sekolah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Arfi. Oke. Arfi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kebetulan kan terus dari kantor ini. Kayaknya melanjutkan agenda kita kemarin yang Iya. Bapak menghubungi saya itu ya Pak ya. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan tujuan Bapak? Sebenarnya tujuan saya kesini Pak Arfi pertama ya ketemu Pak Arfi, ngobrol-ngobrol sambil ada beberapa hal yang ingin saya bahas dengan Pak Arfi terkait dengan keadaan sekolah SMK 9 Bengkulu Utara. Nah, jadi yang Tapi utamanya silaturahmi dulu kan? silaturahmi, Silaturahmi. ya main silaturahmi dulu, kemudian kita berbincang-bincang sambil saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan sama Bapak. Apa nih kira-kira yang perlu kita bahas? Jadi Pak Alfi, yang ingin saya bahas ini nih keadaan apa yang saya rasakan sekarang ini tentang kedisiplinan guru Bapak. Oh, iya. Itu isinya Bapak. Ini kaitannya dengan kedisiplinan guru. Kalau fokusnya dari agenda tersebut yang katakanlah ini kan ada beberapa guru yang kurang disiplin. Iya. Apa ini yang Bapak inginkan? Capaiannya setelah kita ngobrol ini. Jadi ya yang saya sampaikan dari awal karena memang sekarang ini dari 26 guru dan TU itu Bapak masih ada beberapa guru ini yang belum bisa disiplin dengan baik. Jadi harapan saya kalau kita udah ngobrol ini ya mungkin nanti saya bisa ketemu solusi apa sih solusinya untuk masalah ini tadi, masalah guru yang telah disiplin. Nanti harapan saya fokus kita saya dapat solusinya nanti apa sih kendalanya, apa yang harus saya perbaiki, apakah saya salah atau memang manajemen sekolah ini belum tepat yang saya terapkan sehingga kedisiplinan itu belum bisa tercapai. Jika saya boleh tahu Pak, dari 26 guru tadi berapa orang nih yang bermasalah yang perlu kita benahi ini berapa orang? Sebenarnya tidak banyak Pak, tidak banyak dari 26 guru dan TU tadi hanya sebahagian kecilnya saja. Tapi takutnya kadang-kadang namanya efek yang seperti ini kalau memang ada 1, 2 ataupun 3 guru yang kurang disiplin, nanti dampaknya yang lain malah ikut si A saja itu bisa datang siang aman-aman saja, si B ini nggak datang tepat waktu, nggak masuk nggak kasih tugas juga aman-aman saja, jadi yang lain takutnya ikut, jadi imbasnya nanti besar Ke yang lain. ke yang lainnya itu. Ini masalahnya berarti sebenarnya tidak banyak kan Pak Denny, tapi kita takut berimbas atau berdampak. Coba Pak Denny saya minta tolong untuk menjabarkan atau teman-teman kita ini tidak disiplin itu yang seperti apa Pak? Terkadang itu Pak, yang saya rasakan kita kan sudah membuat jadwal piket itu sebenarnya Pak. Jadi pagi-pagi itu sudah buat jadwal piket. Apalagi di semester ini itu sudah ada jadwalnya, kita nambah P3K, tapi terkadang hanya piket itu datang lebih awal sebelum guru yang lain datang, sebelum kepala sekolah datang, sebelum siswa datang dia sudah berada di sekolah ini. Tapi terkadang malah saya yang datang lebih dulu. Walaupun tidak setiap hari piket, ada beberapa hari piket itu. Jadi pada saat saya datang terlebih dulu tuh saya tuh merasa gimana kayak gitu kalau guru itu belum berada di sana, sedangkan anak-anak udah banyak, sehingga saya harus berada di depan itu untuk menyambut siswa. Padahal komitmen di awal piket itu datang lebih awal dibandingkan dengan guru lain, dibandingkan dengan siswa, dan pulangnya di akhir. Selain masalah piket kan Pak Denny, apalagi yang sehingga Pak Denny mengatakan ini teman-teman kok kurang disiplin ya? Piket yang masalah yang kedua, masalah masuk ke kelas tuh Pak. Masuk ke kelas. Masuk ke kelas secara otomatis kalau piketnya tidak berjalan, kadang-kadang ada kelas yang kosong, gurunya tidak masuk, tugasnya tidak tersedia sehingga anak kemana-mana tidak terkontrol. Kemudian juga jam pulangnya kadang-kadang karena guru piketnya tidak ada atau gurunya tidak masuk ke kelas pada saat jam-jam kosong, itu digunakan anak ke hal-hal yang negatif dilakukan. Itu ada 3 nih kalau saya perhatikan ya Pak Denny. Pertama kaitannya dengan masalah piket dia katakanlah duluan yang nggak piket dapat kedua, kemudian dia ini sering banget Terlambat ya. kadang-kadang pulangnya cepat, kadang-kadang nggak masuk sama sekali dan tidak memberikan tugas. dan tidak memberikan tugas. Ini masih ada lagi Pak Denny masalahnya. Sepertinya itu Pak. Jadi maksud saya gini Pak Denny, harapan Pak Denny ini gimana nih terhadap beberapa guru berapa tadi Pak?
sekitar ada 4 guru. 4 guru tersebut harapannya ke depannya bagaimana? Jadi harapan saya itu ya semuanya bisa tidak harus bagusnya Pak, tapi laksanakanlah tupoksinya dengan baik. Apa tugasnya, laksanakan dengan baik. Kemudian jangan terlalu banyak meninggalkan jam pelajaran ini. Jika Memang tidak harus meninggalkannya, dan kalaupun memang harus meninggalkan, jangan lupa tugasnya. Sehingga guru piket ataupun bapak ibu guru yang ditinggalkan di sekolah ini bisa memberikan tugas itu kepada anak-anak, dan anak-anak kan tetap bisa masuk. Kata kuncinya sekolah kita kondusif, ya. Jelasnya kan Pak Deddy selama ini sudah melihat nih kita ini. Menurut analisa Pak Deddy, faktor-faktor penyebabnya, pernah nggak Bapak katakanlah jelasnya kita ini kan perhatikan namanya dalam tanda kutip kita sebagai orang tua itu anak kita sebagai pimpinan itu anak buah kita. Pernah Pak Deddy? Kalau saya analisis, sepertinya Pak, ini analisis awal tapi ya, tidak tahu juga tepat atau tidak. Sepertinya itu disebabkan yang pertama mungkin kesejahteraan mereka. Kesejahteraan mereka itu yang pertama. Yang kedua, memang semangat di dalam dirinya itu memang belum tergerak, belum muncul, belum bisa mengikuti teman-temannya yang lain tadi, karena mungkin banyak faktor juga. Kadang-kadang dia punya anak kecil di rumah, jadi dia tidak bisa berangkat pagi karena harus ngurus anaknya dulu, ngurus suami, ngantar anak sekolah dan segala macam, sehingga bertimbas terlambat. Kemudian saya analisis juga itu ada beberapa memang yang dia karena kesejahteraan tadi, jadi sehingga dia mencari pekerjaan di tempat lain. Ada yang perangkat desa, BPD, ada yang PPK, ada yang panwas dan lain sebagainya, sehingga itu terlambat datang dan tidak menjalankan tugas karena ada tugas lain di luar sekolah ini. Selain faktor ekonomi Pak ya, kemudian faktor ekonomi jelasnya kan tuntutan ekonominya, dia harus mencari pekerjaan sampingan. Kemudian masalah pekerjaan di rumah karena dia punya anak kecil. Masih ada lagi nggak Pak permasalahan yang menurut Bapak yang menjadi faktor penyebab teman-teman kita ini, guru-guru kita ini sering terlambat Pak? Sepertinya kalau saya lihat di analisis awal, sepertinya itu yang paling Pak. Walaupun memang ada satu, itu memang yang memang motivasi dalam dirinya memang kurang, tidak sama dengan yang lain Pak. Itu memang ada juga yang seperti itu. Jadi tambahannya memang ada motivasinya, memang belum tergerak atau memang bawaannya dari sononya memang seperti itu belum tahu juga, belum, atau memang belum tepat hal-hal yang harus saya lakukan sehingga menumbuhkan semangat mereka tadi. Dari permasalahan tersebut dan beberapa faktor penyebab Pak, tentunya Bapak sudah ada nggak kira-kira bayangan ini bagaimana solusi atau menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak? Sebenarnya dari permasalahan yang didapat ini saya sudah mulai mencoba melakukan trik-trik ya, supaya permasalahan ini tidak terlalu larut ya. Contohnya untuk masalah jadwal saya sudah koordinasi dengan Bapak Guru. Itu dipastikan kalau memang ada beberapa guru yang ada kegiatan di luar seperti PPK, perangkat desa, BPD dan lain sebagainya, itu memang kami kasih waktu khusus untuk mereka. Jadi berapa hari mereka di sekolah, kondisinya seperti itu karena memang dia hanya BTT Bapak. Jadi beberapa hari nanti kami fokuskan mereka, jadi tidak disatukan harinya. Jadi biasanya selama 1 minggu ada 6 hari, mungkin 4 hari fokus ke sekolah, sisanya 2 hari silakan dia nanti ke tempat ataupun tempat yang bekerja lain. Berarti kita sesuaikan jadwalnya. Jadi di sekolah tetap dia sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kita tanya juga jadwal dia di luar. Nanti apa? Kemudian kita sesuaikan yang di dalam terlaksana, yang di luar terlaksana. Iya. Jadi kita atur seperti itu. Selain jadwal yang direncanakan Pak Deddy, karena ini kan jadwal katanya dan kurikulum yang direncanakan Pak Deddy, ada nggak kebijakan lain yang bisa membantu mereka? Gaji mereka itu tidak terlambat kok. Jadi waktunya gajian akan kita bayarkan gaji mereka sesuai dengan haknya mereka. Tanpa mengurangi, tanpa mengundur waktu. Berarti Pak Deddy nanti kan dengan kita memberikan hak,
kita bisa meminta kewajiban. Kewajiban. Kalau Gitu. haknya bisa kita berikan dengan tepat, maka timbal baliknya kewajiban mereka harus mereka laksanakan. Dan kita juga enak ya Pak. Enak. Gitu. Kita tidak membayar gaji 3 bulan, tapi kita minta mereka datang tepat waktu kan? Apa nih rencananya yang akan kita laksanakan nih rencana Pak Dedi? Jadi untuk rencana Pak yang tadi yang di awal tadi kurikulum, silakan buat aja jadwalnya. Sesuaikan permintaan guru-guru tadi yang Pak Roland tadi, kapan mereka bisa di sekolah, kapan mereka bisa di tempat lain, disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian yang kedua, saya sudah akan sesegera mungkin koordinasi dengan bendahara, pastikan keuangan kita, kondisi keuangan sekolah ini seperti apa. Jangan sampai terlambat untuk masalah penggajian. Kemudian saya akan koordinasi juga ke dinas. Alhamdulillah kayaknya untuk GDT provinsi itu sesuai dengan bulannya akan dibayarkan walaupun tidak tepat di tanggal 1. Tapi setidaknya kan komitmennya sudah ada. Setiap bulannya akan dibayarkan. Jika seandainya kita kasih nilai Pak, dengan kondisi sesan ini berapa? Sebelum sekarang nih, sebelum saya tanya Iya, sebelum kita ngobrol. Sebelum kita ngobrol ini kayaknya kalau saya kasih penilaian khusus yang 4 itu sekitar 65-an. Kalau rentangnya sampai 100. Harapan Pak Dedi nih setelah menerapkan apa yang solusi-solusi yang telah kita obrolkan ini berapa nih? Setelah penerapan nanti, setelah kita ngobrol banyak ini Bapak, mungkin saya akan segera eksekusi ini yang mudah-mudahan dari 65 nanti jika rentangnya ke 100, saya berharap itu ke 90-an. Amin. Kalau bisa 100 ya Pak ya. Kalau bisa 100. Karena nanti kan bertahap. Mudah-mudahan nanti setelah saya terapkan 90 kita ngobrol kembali, nanti bisa ke angka 100. Oke Pak Dedi, kebetulan sampaikan juga kan ke sini, jelasnya bukan hanya silaturahmi ke sini ya, Iya. ke saya ya, intinya ada kegiatan lain. Gue sudah akan dilanjutkan, kemudian saya juga ada kerjaan lain. Cuma sebelum kita akhiri obrolan kita, apa kesimpulan yang Pak Dedi dapatkan dari hasil obrolan kita pada hari ini? Baik, itu terima kasih Pak Arfi sudah menerima saya dengan baik, sudah menerima curhatan saya, apa keluh kesah saya di sekolah. Dari hasil percakapan ini saya menyadari artinya tidak ada sesuatu itu yang sulit kalau bisa kita sampaikan, kita diskusi dan bisa kita pecahkan bersama-sama. Kemudian juga ternyata kawan-kawan saya tadi, guru-guru saya ini tadi, mereka tidak disiplin karena memang ada beberapa faktor. Nah, faktornya tadi kita bisa temukan bersama dengan Pak Arfi menyampaikan beberapa, menggiring saya sehingga saya bisa membuat solusi-solusi, dan mudah-mudahan ini akan saya terapkan nanti ke depannya. Dan yang tadinya kurang disiplin, mudah-mudahan untuk besoknya bisa menjadi lebih disiplin lagi seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bicarakan ini tadi. Yang penting Pak Kepala semangat ya menjalankan tugasnya. Kami sebagai pengawas yang mendampingi apapun permasalahan, apapun kendala, berceritalah. Kita akan bersama-sama semaksimal mungkin mencari solusi. Terkhusus kepada pribadi Pak Dedi juga selaku pemimpin pembelajaran juga akan kami berupaya bagaimana Pak Dedi mampu mencari solusi sendiri. Oke Pak Dedi ya, terima kasih atas Terima kasih Pak Arfi. Assalamualaikum.